dicuci saat mesin hidup, dihidupin dan AC menyala, tiba-tiba muncul asap di area kondenser. Kira-kira apa penyebabnya? Iya kan baru lu semprot. Kalau perlu termostatnya lu buka dulu, lu cek itu masih jalan apa enggak. Kalau karatan ganti itu termostat. Lu mau bongkar termostatnya juga nggak ada masalah karena ini cuma Honda doang. Mobilio 2014, bisakah velgnya diganti ring 16? Bersikokah? Ini cocoknya tanya sama Aldi Rais nih, HSR. Kalau dia tanya pasti bilang bisa. Mau tanya dong mobil Honda HR-V 1,8, Mobilio Matic, kok iya ya udah Mobilio Matic. Oli lebih kental, mesin lebih anteng, oli lebih encer, tarikan lebih bagus, tapi mesin lebih berisik. Itu terserah lu mau milih yang mana. Saran gua, awal nyala mesin bergetar sampai ke dalam kabin bagian setir. Tetapi ketika sudah pakai jalan lama getarannya mendadak hilang. Masalahnya di mana? Itu di cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Telovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di kali ini kita stabil untuk edisi Honda Mobilio. Nah, Mobilio Mobile Legend saya juga punya, kita juga biasa pakai hari-hari ya kan. Dan ini jujur gue suka sih mobilnya, cukup simple, cukup oke banget, lega gitu kan. AC-nya juga dingin ya kan, kemudian duduk di dalam juga enak, handling juga enak, nggak boros. Jeleknya satu yang gue paling nggak suka dan gue tetap akan ngomong sampai dengan hari ini, spionnya kekecilan. Kalau lu biasa pakai mobil lain, lu main ke Mobilio, lu berasa deh itu spion kekecilan. Kecilan banget soalnya, emang parah gitu loh kecilnya. Muhammad Kadafi, Mas, saya mau tanya, Honda Mobilio saat AC di-on-kan ada suara dengung saat digas, apa kendalanya? Itu oli kompresor lu harus diganti. Ya, jangan sampai dia rusak duluan, silahkan ke dokter mobil untuk servis AC, kita gantikan oli kompresor. Kita cek dulu nih, apa bener dari kompresor. Kalau memang bener, biasanya oli kompresornya diganti. Aris Avandi, Bang mau tanya, kalau XBB apa sih? Honda Mobilio standaran di mana dari sana kan udah diservis mesin plus kaki-kaki. Kalau mau cek turun mesin sama kaki-kaki, lihat mana barang yang harus diganti, minimal siapin berapa ya biar nyaman nggak was-was saat perjalanan. Oke, turun mesin Honda itu harganya sekitar 8 jutaan ya. Kalau kaki-kaki tergantung ya, tergantung sih kerusakan sih bro. Lu siapin sekitar 15 sampai 18 juta lah, itu udah bagus banget gitu loh. Melisa Priscilia, oli CVT yang premium apa yang cocok buat Mobilio, bisa kasih rekomen nggak? Mau ganti soalnya, oli CVT sih sebenarnya sih yang penting yang bagus ya. Yang bagus tuh maksudnya setahu saya ya oli CVT yang bagus harganya di atas 200.000 seliter setahu saya. Dimana oli itu biasanya kalau nggak made in Jerman, made in Holland, made in Amerika gitu kan. Nah, atau made in Japan sekalian gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih percaya yang oli-oli itu gitu loh, karena CVT olinya impor itu biasanya lebih bagus ya, masih ketahanannya dan aditifnya di dalamnya, dan lu tarikan juga berasa kok akan jauh lebih enak langsung. Mobilio CVT 5 liter ya, jadi lu tinggal buka di bawah, lu keluarin, lu ukur dulu tuh yang keluar tuh, 5 liter gak? Nah, kalau 5 liter berarti udah keluar semua, kalau belum ya semprot biar keluar semua. Ntar baru ditutup, diisi dari atas. Muhammad Al-Gafiki, mau tanya, CVT 2014 Mobilio, waktu nginjek gas di posisi P, RPM 4000 ke atas itu keluar asap putih. Tapi 4000 ke bawah tidak keluar asap putih, apa masalahnya? Posisi sudah ganti di PFFP Racing. Kalau downpipe, front pipe racing diganti, posisi 4000 RPM ke atas itu keluar asap putih. Asap putih itu kan dihasilkan dari oli masuk pembakaran ya. Dua hal, satu OCV valve, satu lagi ring piston. Lo harus cek tuh dua-duanya. OCV valve kan gampangnya kelihatan dia muncrat apa gagak. Ring piston sih sebenarnya sih lu colok kompresi, lu colok pakai alat kompresi terus lu starter, ntar dia kelihatan. Nah, untuk OCV valve udah pasti gantinya gampang. Kalau untuk ring piston, turun mesin bro. Johan Alves, mobil saya Mobilio RS 2019, 2 tahun nggak pernah servis, hanya ganti oli. Apakah bisa jadi masalah? Ya nggak ada masalah juga kalau lu pakainya sebentar-sebentar sih. Servis itu kan maksudnya ketika lu pakai jauh, ketika mobilnya lu mau pakai jauh kan lu servis supaya semuanya kembali normal ya, seperti lu baru beli. Itu maksudnya servis gitu loh. Kalau nggak rusak ya nggak usah diservis, ya nggak ada masalah juga. Andri, Pak Dokter Mobil, saya mau tanya Mobilio X Taxi apakah layak untuk dibeli? Apabila kilometer sudah 150 ribuan di tahun 2016? Balik lagi bro, lu mau beli mobil taksi kan dulu pernah kita banyak review ya. Mobil taksi itu bukan yang jelek, enggak. Mobil taksi itu mobil capek. Jadi sudah dipakai dengan kilometer yang tinggi. Nah, yang lu harus tahu adalah, kan itu kan lu beli itu pasti gara-gara murah kan harganya kan. Dimana sesuai sama budget lu kan. Nah, yang lu harus tahu adalah, oke nih, ketika mobil ini sudah capek, si mesin masih bagaimana, transmisi masih gimana, kaki-kaki masih gimana. Karena kalau misalkan semua itu masih oke dan masih digaransi lagi oleh si taksinya, ya why not? Kan sesuai budget bro. Balik lagi, kalau gue sih mobil
sesuai fungsi dan sesuai budget ya. Lu mau beli mobil murah ekstraksi ya lu harus tahu nih ini mobil emang kilometer tinggi. Cuman kilometer tinggi belum tentu mobilnya jelek gitu loh. Kalau lu misalkan lu mau beli yang bagus semuanya, ya lu beli mobil baru kan begitu kan. Kalau lu belum mau beli baru ya nggak apa-apa beli second, beli yang itu kan sesuai fungsi balik lagi. Kalau gue sih sesuai fungsi. Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke dokter mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari dokter mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Untuk usaha taksi online, rekomen Manda, Avanza, atau Mobilio? Saya rekomen Avanza. Karena satu, spare part lebih murah. Purely karena spare part lebih murah. Mobilio spare partnya lebih mahal dikit. Dokter mobil mau tanya, Mobilio saya 2015, kenapa setiap habis perjalanan jauh sekitar 100 km, ada bunyi tek-tek di bawah mesin. Keesokan harinya saya ke bengkel Honda, bunyi hilang. Pihak bengkel tidak bisa memastikan kerusakannya apa. Kemudian saya baru lagi perjalanan jauh, bunyinya terdengar lagi pas saya sampai rumah, bunyinya hilang. Kira-kira apa solusinya? Olinya bro. Jadi itu kemungkinan bunyi tek-tek itu kalau lu pakai jalan jauh itu olinya dia muternya habis gitu loh. Nah, saran saya sih lu isi engine flush, lu cuci darah dulu. Satu kali lah ya kita coba. Kita cuci darah dulu, kemudian lu isi oli yang lebih encer. Lebih encer bukan berarti encer banget ya, no. Lu isi 530 aja, jangan 020, itu terlalu encer. 530 aja lu isi, lu coba bawa lagi. Biar cuman 530-nya yang bagus ya, jangan yang murah. Karena kita mau tahu kan itu penyakitnya di mana gitu. Jangan sampai hanya gara-gara oli murah penyakit mobil nggak ketahuan gitu loh. Nah, lu isi yang bagus olinya, dan ketika oli itu diisi yang bagus, harusnya kalau memang bunyinya hilang ya berarti dia sirkulasi olinya udah lancar. Engine flush sama cuci darah itu fungsinya apa sih? Untuk ngerontokin kerak-kerak yang ada di semua jalur-jalur oli. Makanya itu kita engine flush dan kita cuci darah dulu supaya kesaring semua gitu loh. Nunuk, bagaimana cara meninggalkan Mobilio IMT 2014? Kan saya tinggal 3 minggu dan nggak ada yang ngurusin. Bagaimana solusinya? Oke, bensin lu isi penuh biar dia nggak mengembun di tempat bensin. Kalau lu bisa sih ya aki lu cabut, udah selesai. Jadi lu tutup, aki lu cabut, udah selesai. Kalau misalkan lu bisa ya. Dan kapnya ya jangan lu jebrek ya. Kalau kapnya lu jebrek kan ntar lu susah juga. Lu harus bukanya pakai kunci kan. Kalau misalkan itu gua ya. Jadi kalau misalkan itu ya bensin diisi penuh sampai ke cap, karena biar dia nggak ada ruang untuk si udara itu berembun. Terus aki lu cabut, harusnya sih udah oke sih. Saya pakai Mobilio RS 2014, ada keluhan di AC kalau posisi parkir AC nggak dingin. Kalau sedang jalan harus nyala belakang baru kerasa dingin. Kira-kira apanya ya? Terus untuk oli yang bagus apa ya bos? Tolong info. Oke, oli saya kan Encircle ya, 530 cukup untuk Mobilio. Kalau AC, saran saya sih dibawa ke bengkel dulu. Bisa jadi ekspansi mampet, bisa jadi kurang ada bocor. Cuman balik lagi harus dibawa ke bengkel dulu. Kita harus colok, baca jarumnya, baru ketahuan itu kenapa. Irfan Maulana Muhammad, mobil saya Mobilio eCVT 2017. Setiap pakai perjalanan jauh, bagian tengah bawah tuas transmisi dan rem tangan sering terasa panas. Normal apa enggak? Iya normal. Jadi Mobilio itu peredam panasnya di atas knalpot, kan knalpotnya lewat tengah tuh. Itu kurang bagus ya. Jadi kalau lu bawa jauh itu gue juga berasa sih panas. Nah, cara mengatasinya lu bisa lapisin anti karat yang bagus, dan kalau lu ada duit lu lapis lagi pakai yang peredam aluminiumnya itu tuh. Nah, itu akan mengurangi panasnya jauh banget sih. Itu berasa sih bro. Maksudnya lu di dalam mobil itu akan panas naik ke atas dan itu akan berasa di kabin sih. Bener, itu bener banget. Sangra Brother, punten untuk pemula perbandingan plus minus mobil R3, Avanza, Xenia, Mobilio, Livina, saran dari Pak Dokter kelas menengah ke bawah. Lu nonton video gue yang lain deh, ini terlalu banyak untuk di-compare ya. Irfan Oktaviana, Om mau tanya, mobil Yo saya kena modul EPS-nya, cuman harganya lumayan mahal emang. Kalau dipakai dulu sampai dalam keadaan kayak begitu, setir berat apakah nggak apa-apa? Nggak akan merembet ke yang lain. Setir berat sih akan merembet ke join-joinnya. Jadi ball join itu ketika lu paksa, dia akan lebih cepat aus. Memang kelemahan elektrik power steering itu. Kalau rusak, very expensive. Tapi untungnya lu ngirit bensin nih. Karena kenapa? Lu tidak membutuhkan pompa power steering namanya. Kalau di mobil-mobil biasa lu butuh pompa power steering sehingga mesin itu ada mompa si pompa power steering. Tapi beda ya kalau pompa power steering itu rusak, perbaikannya murah dan semuanya bisa diperbaikin. Kalau EPS sekali kena itu scrap. Buang, ganti baru, itu mahal. Bisa 13 juta setahu gue yang baru ya. Baru originalnya. Aldi Nesi, mobil saya kenapa AC-nya di baris kedua tidak dingin, padahal baris depan dingin sekali. Expansion valve dan dicek ya. Biasanya sih itu cuma butuh diservis aja. Kadir Ading, mau tanya, bos Mobilio 2019 selesai dicuci saat mesin hidup, dihidupin dan AC menyala, tiba-tiba muncul asap di area kondenser. Kira-kira apa penyebabnya? Iya kan baru lu semprot. Di belakang kondenser kan radiator. Otomatis ketika lu nyalain kan panas nih. Panas kan airnya menguap. Ya normal.
Job Speed MMS, Bang mau tanya, ini saya beli Mobilio second tahun 2015, kilometernya udah sekitar 102.000. Oke, kira-kira oli apa aja yang perlu diganti? Minta saran oli yang bagus untuk Mobilio, radiator. Oke, oli lu ganti semua, oli transmisi, oli mesin, oli minyak rem, sama oli kompresor AC. Coolant juga diganti, coolant-nya kalau saya sih saranin di organic acid ya kan, jadi yang bagus, dan radiator dikorokin dulu sebelum lu ganti. Jadi itu kita pastikan normal semua. Kalau perlu termostatnya lu buka dulu, lu cek itu masih jalan apa enggak. Kalau karatan ganti itu termostat. Lu mau bongkar termostatnya juga nggak ada masalah karena ini cuma Honda doang. Nah, oli yang bagus, saran saya 530 Nine Circle, kita pilih yang fully sintetik ya kan. Kalau oli transmisi kita juga pilih yang fully sintetik yang bagus juga gitu kan, supaya lu pakainya tuh enak gitu loh. Nah, minyak rem dot 3, dot 4 fine-fine aja. Kalau bisa yang dot 4 Classics, karena yang Classics itu yang dipakai oleh si Mercy dan BMW. Bedanya cuma sedikit kok, dan lu dapat minyak rem yang jauh lebih bagus titik didihnya. Mobilio 2014, bisakah velgnya diganti ring 16? Beresikokah? Ini cocoknya tanya sama Aldi Rais nih, HSR. Kalau dia tanya pasti bilang bisa. Beresiko ya resiko lah ya. Satu, pasti lebih sering ngegasruk ya kan. Satu, si speedometer juga jadi ngaco bro. Karena biasanya kalau lu ganti pelek lebih gede, kalau lu nggak edit nih di speedometernya, itu dia ngebacanya kan pasti ngaco tuh. Jadi speednya itu yang tertera di speedometer bukan speed yang sebenarnya. Hendra Septian, Bang kalau mau tanya, Mobilio ECVT 2012, kenapa saat mobil habis jalan terus masuk ke GP itu terus mau jalan lagi ke D ada rasa ngejegluk? Oli transmisi saya ganti cuman masih ngejegluk tapi rada mendingan. Kalau pas ngebejek tiba-tiba ada rasa cetuk gitu. Itu namanya olinya terlambat. Ketika itu oli transmisi sudah lu ganti dan masih kayak begitu, saran saya lu bongkar, transmisinya lu buka nih, lu copot turunin, body valve-nya dibersihin dan filter oli transmisinya diganti. Nah, itu baru biasa normal lagi. Ngejeduk itu karena si pompa oli transmisinya ngedorong, dia terlambat masuknya. Jadi ketika masuk, cerok gitu loh. Nah, biasa harusnya kan ketika dia dorong kan dia masuk tuh pelan-pelan tuh, makanya lu nggak ngejeduk kan. Itu aja sih. Suara knalpot Mobilio saya kok jadi tambah keras seperti diesel, padahal knalpot standar. Kenapa ya? Nah, itu katalitiknya kotor. Biasanya katalitik kotor bisa dibersihkan ya bro ya. Oli kompresor untuk Mobilio bagusnya pakai yang mana? PAG 46. Mau tanya dong, mobil Honda HR-V 1,8 Mobilio Matic, kok iya ya udah Mobilio Matic kalau ditarik keluar bau gosong. Iya sih, biasanya sih Honda ditarik-tarik keluar bau gosong karena dari knalpotnya dia ada yang angus. Mobilio 2014 manual, beli mobil bekas dari awal pakai 1040 amankah? Soalnya saya awam terhadap mobil. Kalau Mobilio minimal 1030, terus apakah aman diganti 020, apa pengaruh ke mesin? Oke, oli lebih kental, mesin lebih anteng, oli lebih encer, tarikan lebih bagus, tapi mesin lebih berisik. Itu terserah lu mau milih yang mana. Saran gua 1040, 530 cukup. Kenapa nocturnal? Kenapa Mobilio saya kalau udah jalan jauh mungkin mesin udah panas, waktu berhenti AC tiba-tiba nggak dingin. Kalau digas tipis-tipis, RPM naik AC jadi dingin, itu kenapa ya? Berarti ada bocor bro, itu kekurangan freon namanya. Mas Tranlabert, Mas kenapa ya Mobilio saya kecepatan di atas 100 km, setir berasa seperti kurang anteng, butuh spurring dan balancing. Anton J. Maulana, mobil saya Mobilio 2017 CVT, pada tanjakan curam, lalu macet, stop and go, jalur puncak, ketika berhenti saya di mode L, lalu tarik rem tangan pas lagi berhenti. Pas mulai jalan, lagi rem pelan-pelan dilepas dan injak gas pelan-pelan. Apakah cara saya berkendara itu benar? Kalau pindah ke N atau D dan tarik rem, akan tangan tetap melorot. Kalau diterus-terusan injak rem lumayan pegel karena macetnya panjang. Oke, kalau lu turun gunung ya, saran gue sih kalau lagi berhenti total, lu masukin ke N, tetap transmisi dan lu rem ya. Kalau lu capek ya lu rem tangan oke, cuman biasanya rem tangan dia akan melorot juga. Jadi biasanya dimasukin ke P nih. Tapi dimasukin ke P itu hati-hati ya, dia ngelok dari gear kan, jadi jangan sering-sering juga. Makanya ya di balance aja bro. Kalau bisa sih lu pakai rem kaki aja. Kenapa? Rem kaki ya memang didesain untuk ngerem gitu loh. Jadi kalau lu pegel ya sorry nih, jangan lewat tempat macet-macet pas turunan kan gitu kan. Ako Prawansa, Mobilio 2014, 2 bulan lalu dicat anti karat tapi sudah lepas anti karatnya. Masih bisa diperbaiki nggak? Wilayah Sulbar ada cabang dokter mobil nggak? Di Sumatera cabang kita baru di Lampung ya. Kalau baru dicat anti karat cuman sudah mulai lepas anti karatnya, itu berarti ketika dia ngecat nggak dibersihin dulu nih. Seharusnya yang namanya cat anti karat itu dia nempel. Kalau misalnya dia copot berarti itu ada minyaknya dan oli-olinya atau debunya gitu, makanya dicopot lagi. Ari Anggara, Mobilio indikator sama seperti handbrake menyala, itu tandanya apa ya? Tapi bukan handbrake. Oke, itu kayaknya kode engine ya. Cuman gue saranin dulu sih colok pakai scanner, di scan dulu ya di bengkel ya. Anton J. Maulana, Bang, oli buat Mobilio 2017 pakai 530 bikin performa agak lemot nggak? Karena kalau dilihat di manual block belakangnya 30, ya udah pasti. Oli 40 dia lebih kental, engine lu lebih anteng, tetapi memang performa drop sedikit ya dibanding yang 530.
tiap hidupin AC-nya bunyi cetek di ruang mesin. Apa itu normal? Itu namanya magnetic clutch, kakak. Magnetic clutch itu memang ketika dihidupin bunyi ceklek. Itu normal sih ya. Rinto Monoarva. Mobil saya ECVT tahun 2016, terpasang alat cas HP dan monitoring tekanan mobil. Saat mobil jalan, monitor muncul 14,4, tapi kadang juga sering muncul 12,8. Saat mobil jalan itu normal, karena ketika lu asal lu nyetek, dia pasti turun ke 12,8 yang penting. Dan lagian juga indikator voltase lu itu kan juga bukan barang yang maksudnya 100% instrumentalnya bagus ya, gue ngomong dulu ya. Dan sebenarnya tidak dicolok ke lighter sih. Sebenarnya kalau lu mau tahu itu lu bener-bener lu pasangnya di depan tuh di si alternator gitu loh, dia ngeluarinnya berapa. Dan ketika lu colok di alternator, lu juga harus pastikan alat yang lu pakai itu memang didesain untuk ngecek itu yang sensitif banget gitu. Jadi kalau cuman ya di lighter oke lah ya. Soalnya kalau misalkan voltase lu drop di bawah 12,9 terus-terusan, itu mobil lu udah nggak bisa jalan, tekor itu biasanya. Untuk oli kompresor mobil apa bisa susut tidak ya? Terakhir di servis 1 tahun lalu. Susut enggak sih, biasanya kalau bocor dia ikut keluar. Yohanes Cindra mau tanya, saya punya mobil Honda Mobilio ECVT, itu beli as couple-nya kena terus. Udah ganti as couple yang original Honda, tetapi baru pakai 2 bulan kena lagi. Ya itu berarti yang masa nggak bener atau tidak align. Nah, as couple tidak align bisa karena satu tabrakan, bisa karena ban belakang asnya juga tidak lurus. Makanya kalau lu bilang as couple-nya selalu kena, bannya asnya tidak lurus ya. Kalau as couple-nya selalu kena, itu sih yang masang sih yang blow on sih kalau menurut gue ya. Kok saya mau tanya, beli mobil second Mobilio 2014 Matic 124.000, begitu di start awal nyala mesin bergetar sampai ke dalam kabin bagian setir. Tetapi ketika sudah pakai jalan lama getarannya mendadak hilang. Masalahnya di mana? Itu di tune up dulu ya bro ya. Kalau di tune up itu biasanya getarannya hilang dan dicek tuh si karet mounting engine-nya. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil untuk edisi stabil Mobilio kali ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.